karbon monoksida sebagai indikator pencemaran udara dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilahkan untuk kelompok P6 mempresentasikan hasil kerja ini. Baik, terima kasih moderator dan kiper. Selamat siang, para penguji yang terhormat, Bapak Arya Sugeng Nugraha selaku penguji 1, Bapak Eka Setia Prabowo penguji 2, dan Bapak Sugeng Triadi sebagai penguji bahasa, para murid, Bapak, Mama dan Reina dan adiknya, dan para teman-teman audiens dari Kanisius. Selamat siang dan selamat datang ke dalam presentasi thesis paper 6 bersama saya. Menganggotakan saya sendiri, Marco Devin Kurniawan dari kelas 12 IPA 5 bersama rekan-rekan saya. Saya Jonathan Bisa dari 12 IPA 6. Saya Adrian Iniesta Selingga dari 12 IPS 1. Dan saya Rainer Fredrik Kartika dari 12 IPS 2. Untuk presentasi pada hari ini, kami bagi menjadi 4 kata kunci utama. Kata kunci yang pertama yaitu karbon monoksida atau kadar CO. Yang kedua, kualitas hidup. Yang ketiga, kualitas udara. Dan keempat, DKI Jakarta. Presentasi pertama mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh Jonathan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai latar belakang. Latar belakang dari kelompok kami dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kualitas udara. Pada kualitas udara, kami membahas mengenai kualitas udara yang baik, mendukung kesejahteraan masyarakat, memengaruhi mereka untuk beraktivitas dan bekerja secara efisien. Lalu yang kedua, asap kendaraan. Kelompok kami membahas mengenai kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel yang mengeluarkan emisi gas buang yang berbahaya terhadap atmosfer. Lalu yang ketiga yaitu mengenai kualitas hidup. Di kualitas hidup, kelompok kami membahas mengenai kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari kelompok kami adalah mengukur dan menganalisis kadar karbon monoksida di DKI Jakarta untuk memahami tingkat pencemaran udara dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya akan dibahas oleh Rainer. Baik, terima kasih Joey. Saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah yang menuntun kita dalam meneliti penelitian ini. Jadi yang pertama ada bagaimana tingkat kadar karbon monoksida dalam udara di DKI Jakarta selama periode tertentu. Dan yang kedua adalah bagaimana dampak paparan tinggi karbon monoksida terhadap kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta, terutama dalam hal mobilitas. Nah, saya menjelaskan sedikit mengenai ini. Jadi selama periode tertentu yang disebut ini kita ambil dari sekitar bulan November sampai Januari, jadi sekitar 3 bulan. Dan produktivitas yang kita maksud ini seperti ini. Jadi kita kerja atau sekolah di DKI Jakarta ini kita bernafas dengan udara yang ada di DKI Jakarta ini. Nah, kalau kita nafasnya udara yang tidak sehat, maka kita tambah sakit. Tapi kalau kita nafas udara yang sehat, maka kita lebih sehat juga. Dan bagaimana kita mengambil penelitian kami ini? Jadi kita menggunakan metode campuran yang merupakan campuran dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk kuantitatif kita melakukan kuesioner atau angket yang kita sebar ke masyarakat DKI Jakarta. Bisa warga Kanisius atau di luar itu teman-teman kami ataupun misalnya orang tua murid dan lain-lain. Dan secara kualitatif kita mengobservasi kadar karbon monoksida yang digunakan dengan alatnya. Jadi ini bisa mengukur karbon monoksida di udara kita. Nah, nanti bisa muncul di sini. Dan kita merata-rata hasil observasi yang sudah kita ambil ini. Untuk berikutnya hasil pembahasan bisa dijelaskan oleh Arya. Terima kasih. Baik, terima kasih bagi rekan saya Rainer. Sekarang saya akan memaparkan apa yang telah kami temukan dalam penelitian ini.
sebelum itu akan saya paparkan terlebih dahulu bagaimana kami sebagai kelompok ini mengambil data. Jadi seperti yang sudah Rainer katakan sebelumnya bahwa kami mengambil data menggunakan carbon monoxide meter. Pengambilan data dilakukan di suatu tempat dalam jangka waktu 1 jam. Misal di daerah Meteng Raya dari pukul 10 sampai pukul 11 di waktu pagi. Gitu. Untuk sampling datanya sendiri diambil tiap 15 menit sekali. Jadi misalkan kita mulai jam 10 gitu, jam 10.15 kita sampel, jam 10.30 kita sampel, jam 10.45 kita sampel, dan jam 11 kita sampel. Dari penelitian ini kami menemukan bahwa angka karbon monoksida itu bervariasi dari tempat, hari, dan waktu pengambilan. Maksudnya itu bagaimana? Ini saya akan ambil contoh di daerah Kota Tua di hari Sabtu pagi, misal di daerah Kota Tua hari Sabtu pagi pada pukul 7 hingga pukul 8 itu angkanya akan jauh secara signifikan lebih rendah dibandingkan di daerah Sudirman pada hari Senin pada pukul 19.00 hingga 20.00. Kelompok kami juga menemukan faktor-faktor lain yang memengaruhi angka karbon monoksida, yakni adalah volume kendaraan di waktu pengambilan, umur dan sertifikasi emisi kendaraan, ruas dan fungsi jalan, tata guna lokasi, serta kepadatan lalu lintas di daerah tersebut. Volume kendaraan di waktu pengambilan ini mengacu kepada jumlah atau banyaknya kendaraan di suatu jalan di saat waktu pengambilan data. Umur dan emisi kendaraan sendiri mungkin sudah pada tahu bahwa memang ini mengacu pada umur kendaraan, misalkan 5, 10, 20 tahun dan standar emisi kendaraan sendiri, yakni misal Euro 2, Euro 3, Euro 4 dan seterusnya. Ruas dan fungsi jalan ini maksudnya ini bagaimana? Kan ada jalan protokol, ada jalan tol, ada jalan utama. Jadi tiap jalan ini memiliki ruas yang berbeda-beda sehingga memiliki fungsi yang berbeda-beda sehingga angkanya itu bervariasi tergantung dengan jalannya. Tata guna lokasi ini maksudnya itu bagaimana? Kayak misal di CBD itu mungkin lebih tinggi angka CO-nya dibandingkan dengan di daerah perumahan. Serta kepadatan lalu lintas itu bisa dikatakan self-explanatory atau dapat menjelaskan sendiri. Melalui angka yang telah kami sebarkan, dapat diketahui juga bahwa angka karbon monoksida yang ada di daerah DKI Jakarta itu ternyata memiliki pengaruh bagi kenyamanan para responden hingga memberikan dampak kesehatan bagi beberapa responden yang merespon di angket. Baik, ini merupakan hasil pengambilan datanya rata-rata untuk beberapa daerah tempat pengambilan data. Untuk contohnya di Kuningan, Kota Makassar, Bundaran HI. Untuk angka karbon monoksida yang paling tinggi kami dapatkan itu di daerah Bundaran HI pada tanggal 26 Januari 2024 pada rentang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk angka terendah terdapat pada angka 10 ppm di daerah Sudirman pada tanggal 10 Januari 2024 antara rentang waktu 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya adalah dasar pembahasan. Baik, untuk membuka dasar pembahasan ini adalah sebanyak 42,7% atau 120 responden atau sebanyak 121 responden menyatakan bahwa udara di Jakarta itu tidak nyaman. Ini menunjukkan bahwa warga DKI Jakarta itu sudah memiliki kesadaran bahwa Jakarta ini memiliki krisis kualitas udara yang cukup parah. Sebanyak 31% dari keseluruhan responden atau sebanyak 93 responden menyatakan bahwa responden tidak terlalu sering namun tidak terlalu jarang melakukan kunjungan ke kawasan pengambilan data. Jadi responden ini pergi ke kawasan pengambilan data itu untuk tujuan tertentu. Misal ke Kota Tua atau PIK itu untuk berwisata atau untuk cari makan, misalnya untuk Sudirman, ke HI gitu, biasanya untuk mau kerja atau shopping gitu. Nah, selanjutnya adalah sebanyak 31,7% dari seluruh responden atau sebanyak 55 responden mengalami gejala paparan karbon monoksida seperti sakit kepala, pusing, atau mual dengan frekuensi yang tidak terlalu sering. Maksudnya bagaimana? 95 responden ini menyatakan bahwa ya mereka mengalami gejala-gejala
paparan karbon monoksida yang kayak tadi, sakit kepala, pusing, mual. Tapi frekuensinya itu nggak terlalu sering banget, nggak kayak mungkin per minggu atau mungkin per hari gitu. Bisa aja frekuensinya per bulan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Jonathan Mias. Baik, terima kasih Arya. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai paparan karbon monoksida. Lebih dari 3/4 responden atau 80% menyatakan bahwa mereka sadar akan adanya paparan karbon monoksida di lingkungan sekitar. Misalkan di tempat mereka tinggal, tempat mereka bekerja, ataupun tempat mereka bersekolah. Lalu hampir seluruh responden atau 98% menyatakan bahwa pencemaran udara berpengaruh terhadap aspek-aspek seperti kesehatan, tingkat kenyamanan beraktivitas, ekonomi, dan kegiatan sosial. Selanjutnya, sebanyak 32% atau 96 responden menyatakan bahwa peran karbon monoksida dalam memilih mode transportasi yang lebih ramah lingkungan cukup besar. Contohnya menggunakan kendaraan umum. Lalu selanjutnya, sebanyak 36,3% atau 109 responden cukup mengetahui sumber dari paparan karbon monoksida di sekitar lingkungan hidup mereka. Selanjutnya, dampak dari karbon monoksida. Sebanyak 44% atau 132 responden menyatakan bahwa mereka sangat khawatir terhadap dirinya beserta keluarganya dari paparan karbon monoksida. Lalu sebanyak 37,3% atau 112 responden menyatakan bahwa lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi kualitas udara dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya, mengenai pengetahuan karbon monoksida. Hanya 25,7% atau 77 responden yang mengetahui bahwa angka aman paparan karbon monoksida adalah 25 ppm. Selanjutnya, sebanyak 34,3% atau 105 responden menyatakan bahwa kawasan LEZ berpengaruh pada kadar karbon monoksida di kota tua. LEZ itu sendiri adalah singkatan dari Low Emission Zone. LEZ merupakan pembatas kendaraan bermotor di suatu kawasan atau di suatu kawasan dengan kondisi tertentu. Sebanyak 38,7% atau 116 responden setuju dengan ide perluasan kawasan LEZ untuk mengurangi kadar karbon monoksida di udara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rene. Baik, terima kasih Dewi. Saya akan kembali menjelaskan mengenai cara mengurangi kadar karbon monoksida di udara. Nah, pertama-tama tujuan kita mengurangi kadar karbon monoksida itu adalah membantu meningkatkan kualitas udara sehingga kesehatan masyarakat secara keseluruhan pun meningkat. Caranya bagaimana? Kita bisa mengurangi ketergantungan pribadi, kendaraan pribadi contohnya, yaitu menggunakan transportasi umum sehingga kemacetan mengurang, emisi yang bertebaran di udara karena mobil-mobil ini misalnya berkurang, kadar karbon monoksida di udara turun, kualitas udara meningkat, sehingga kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh juga meningkat. Nah, pemilihan tempat yang masyarakat merasa nyaman untuk tinggal itu pertama-tama dipengaruhi oleh persepsi netral. Jadi yang netral itu yang tidak menjawab sangat nyaman atau sangat tidak nyaman, yang sebanyak 40% responden yang memilih. Dan keputusan tentang kenyamanan atau tidak nyamannya tempat itu belum bisa kita katakan dengan jelas karena itu semua dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi yang tidak dijelaskan oleh responden tersebut. Maka dari itu kita memerlukan pendekatan yang lebih mendalam dalam mengevaluasi dan memperbaiki kualitas lingkungan di tempat-tempat tersebut, seperti harmoni, bundaran HI dan lain-lain. Nah, secara dianggap kita sebanyak 31,3% atau 94 dari 300 responden memilih PIK 2 sebagai tempat tinggal yang nyaman untuk rutinitas sehari-hari mereka. Faktor-faktor yang memungkinkan adalah lingkungan yang nyaman, fasilitas yang lengkap, aksesibilitas yang baik, dan keamanan yang tinggi. Dan untuk menutup hasil pembahasan ini saya kembalikan ke David. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Untuk akhir dari hasil pembahasan kami mengenai penelitian ini, yang pertama bahwa
hasil responden menunjukkan bahwa responden itu sudah mengetahui menyadari permasalahan udara yang terjadi di DKI Jakarta ini. Kemudian responden juga menyadari bahwa adanya dampak yang sangat signifikan dari karbon monoksida ini ataupun dari paparan pencemaran udara. Kemudian para responden juga mendukung perluasan daerah-daerah untuk mengurangi tingkat kadar CO yang berada di udara, seperti memperbanyak ruang-ruang ramah publik atau RPTRA dan menambahkan LEZ atau Low Emission Zone pada beberapa kawasan ibu kota. Dan yang terakhir, masih ada ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai bahayanya paparan CO yang berada di DKI Jakarta ini. Memasuki bab akhir mengenai saran dan kesimpulan. Untuk saran, kami membagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagi pemerintah. Bagi pemerintah sendiri, terkhususnya pemerintah daerah DKI Jakarta, pemerintah daerah dapat menambah alat-alat untuk mengukur kadar CO yang berada di ibu kota, seperti contoh kawasan Bundaran HI, Kuningan, Harmoni, yang masih kadar CO-nya itu cukup tinggi. Kemudian yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, peneliti selanjutnya diharapkan lebih memahami konsep ataupun pola dari CO itu sendiri, supaya penelitian selanjutnya dapat lebih terfokus pada pengembangan CO itu sendiri. Dan yang ketiga, bagi masyarakat diimbau untuk menggunakan transportasi publik ataupun transportasi yang lebih ramah lingkungan, seperti bersepeda, berjalan kaki, ataupun bisa juga dengan menggunakan kendaraan listrik. Kemudian untuk kesimpulan dari penelitian kami menjerumus ke rumusan masalah. Yang pertama, bahwa tingkat kadar CO di DKI Jakarta itu masih tergolong aman bagi manusia pada waktu dan kawasan tertentu. Yang kemudian yang kedua, dampak paparan CO ataupun karbon monoksida bagi produktivitas masyarakat DKI Jakarta cukup berpengaruh bagi kegiatan sehari-hari mereka, karena masyarakat mengetahui adanya kadar karbon yang cukup tinggi bagi kesehatan mereka. Dan yang terakhir, masyarakat juga mengkhawatirkan atas paparan karbon yang cukup tinggi di DKI Jakarta, karena mereka memikirkan keluarga-keluarga mereka di rumah dan kesehatan mereka sendiri ketika berkegiatan di rumah. Demikian presentasi dari kelompok RP6. Terima kasih telah mendengarkan. Pada kelompok RP6 yang telah mempresentasikan RP-nya dengan sangat baik. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada penguji materi 1, Pak Arya, untuk memberikan pertanyaan sekaligus tanggapan. Oke, persilakan Pak. Oke, pertama selamat untuk Davin, terus Jonathan, Aryen, dan Rainer ya. Akhirnya setelah 4 bulan nyari data ya, dari Desember 3 bulan dari November hingga Januari. November sampai Januari, kepanasan, menghirup CO ya. Untung nggak sisa napas. Oke, selamat sudah menyelesaikan presentasi ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang hendak saya tanyakan. Kita mulai dari variabel ketika kamu ngambil data CO-nya ya. Ketika ngambil data CO itu kan tempatnya beda-beda. Nah, itu kan kamu coba jelaskan variabel bebasnya apa, variabel tetapnya apa, variabel terikatnya apa. Karena ngambil data itu nggak bisa seenaknya ya. Jadi harus ada hal yang dibuat sama dan hal yang dibuat beda, dan hal yang dibuat beda itu mempengaruhi hal apa. Coba jelaskan.
Pak Arya izin menanggapi pertanyaan Bapak. Untuk variabel bebas, terikat, dan kontrol itu pada penelitian kami, untuk variabel bebasnya itu menggunakan kenyamanan masyarakat, yang berarti kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta. Kemudian untuk variabel terikatnya itu karbon monoksida di udara, itu yang akan kami ukur dalam penelitian kami, gitu Pak. Kemudian yang terakhir itu variabel kontrolnya itu masyarakat itu sendiri. Oke, coba itu ada spidol Pak, guys. Spidolnya nyala. Oke, variabel bebas, tulis. Kita hanya fokus ke yang pengambilan CO ya, nggak usah fokus ke yang lain-lain. Pengambilan data karbon monoksidanya. Variabel bebasnya berarti apa? Davin harusnya. Tempatnya beda-beda tuh. Iya, Itu Pak. variabel bebasnya adalah tempat, lokasi pengambilan data. Variabel terikatnya apa berarti? Yang kalian dapat setelah nunggu sejam di situ apa? Kadar. Nah, itu berarti variabel kan. Nah, variabel tetapnya apa? Ya selain itu yang harusnya dibuat sama apa? Yang harusnya dibuat Kondisi sama. lingkungan. Tempatnya beda-beda, tempatnya beda. Waktunya, ya kan? Yang pasti waktunya ya. Waktunya, waktu. Misalkan kalau kamu ambil di HI jam 3 sama di PIK jam 5 pagi, hasilnya sama apa beda? Beda. Pasti beda ya. Karena kan jam-jam rush hour pasti ada karbonnya lebih tinggi. Nah, jadi waktunya harus sama kan? Nah, waktunya periode lama pengambilan datanya ya berapa kalinya, terus teknik pengambilan datanya gimana, ya. Terus apakah itu ngambilnya di hari libur atau hari padat, atau Jakarta kan banyak event ya. Kalau pas lagi event kan mesti makin macet. Ya. Nah, lalu lanjut, kemarin waktu ngambil data waktunya sama semua. Ada yang sama Pak dan ada yang berbeda. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lokasi. 7 lokasi itu apakah diambil bisa aja bersama atau tidak? Nah itu sebetulnya untuk dipresentasikan sebaiknya dalam bentuk grafik ya. Karena ini jujur ya, saya dan Mas nggak kelihatan itu. Coba bisa dijelaskan nggak? Oke Pak, izin menjawab. Ya. Jadi waktu dan harinya itu berbeda-beda, tapi jam untuk mengambil datanya itu sama Pak. Waktunya kayak misalkan jam pulang kantor gitu Pak, kita mengambil datanya. Tapi di jurnal kalian jam 7 sampai jam 8, jam 3 sampai jam 4 ya. Udah sama atau beda? Pak Arya, izin Pak, yang Bapak maksud itu yang angka PPM tertinggi dan PPM terendah gitu Pak maksudnya? Iya. Oh, izin menanggapi Pak. Untuk yang PPM tertinggi dan terendah itu kan hanya pada satu hari gitu Pak, satu hari dan satu kondisi.
Tetapi untuk penelitian kami lainnya itu banyak yang pada waktu yang sama. Jadi kami membandingkan dan merata-ratakan antara weekdays dan weekend gitu. Weekdays seperti pada waktu normal seperti jam 9 dan 10 itu kan orang-orang udah berangkat kerja. Kemudian pada jam pulang kerja di sore gitu. Jadi kalau misalkan kita ambil sini ada di tanggal 3 Januari dan 3 Januari kita jam 9 pagi sampai jam 10 digunakan hari gitu Pak. Kemudian di tanggal 8, 12, dan 13 terus juga sore lagi itu di jam 3 sore sampai jam 4 sore digunakan hari begitu Pak. Ya. Oke, jadi teman-teman, Davin, Aryen, Jonathan, Reynald ya, idealnya untuk pengambilan data itu dilakukan bisa aja bersamaan di tempat-tempat yang kalian pilih ya. Misalkan dari 7 tempat itu di waktu yang sama kalian ambil data di Senin pulang kerja nah. Lalu di tempat yang lain di waktu yang lain diulangi lagi gitu kan, sehingga data yang kalian dapatkan itu memang benar-benar bisa membandingkan dari tempat A, tempat B, tempat C itu apakah sama atau beda, tempat datanya gimana, kualitas udaranya bagaimana gitu ya. Jadi kalau masalahnya kan kalau tanggal beda ya kan itu harinya beda itu juga nanti hasilnya beda. Misalkan ini yang ambil data pertama belum hujan nih, seminggu nggak hujan kan, kemarin waktu nggak hujan lama itu kan di polusinya gila-gila, begitu pas udah hujan polusinya gimana? Nah ya seperti itu ya maksudnya ya. Jadi walaupun waktunya sama, kalau harinya beda bisa aja datanya nggak valid ya. Jadi untuk penelitian selanjutnya teman-teman atau ya kalau ngambil ya itu harus didefinisikan dulu variabelnya ya. Ini sudah di sini soalnya. Apa yang harus sama, apa yang boleh dibuat beda, dan data apa yang memang dapat. Itu harus di define dulu ya. Oh ini Pak, oh ini. Itu ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke ini sebenarnya data kamu kan banyak data CO-nya. Mengapa nggak dibuat perbandingan D dan N gitu? Ini jatuhnya cuma ke rata-rata doang gitu kan. Jadi kita sebagai pembaca itu tidak mendapatkan insight yang lebih lengkap. Karena apa? Karena kan misalkan peak dengan HI itu pasti kepadatanya beda, tetap HI itu weekday kacau, kalau peak pasti ke weekend kan yang kacau. Nah, seperti itu. Itu data yang disampaikan sebaiknya seperti itu. Sehingga kita membaca tuh, oh, karena kan tadi di angket ada diomongin nih, ada yang wisata, ada yang bekerja. Ya. Jadi yang bekerja seperti apa, yang wisata seperti apa kita bisa lihat dan nanti ketemu dengan hubungannya apa antara data CO dengan data angket yang kamu dapat. Oke. Yang kedua, tolong jelaskan secara singkat apa yang kalian bisa, apa korelasi antara penelitian angket dengan CO itu? Apa hubungannya? Ya Pak, jadi gini Pak, untuk angket dan CO ini gini Pak, jadi kan kita ngukur CO Pak, kemudian pada akhirnya kita sajikan datanya di angket, jadi masyarakat tuh bisa menilai dari data yang kita dapat maupun dari pengalaman pribadi mereka Pak. Jadi korelasinya itu sebenarnya menurut saya difokuskan di pertanyaan angketnya itu kita menyediakan juga data dari data kadar CO yang kita dapatkan gitu Pak. Jadi kita kembali ke judul ya. Judul kamu kan analisis kadar karbon sebagai indikator pencemaran udara dan dampaknya kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta ya. Kalau melihat dari judul
kesimpulan yang kalian dapatkan harusnya adalah kualitas hidup masyarakat DKI berhubungan dengan kadar karbonnya ya, karbon monoksidanya. Oke, silakan disebutkan di Kuningan, Kota Tua, Harmoni, HI, Sarina, PIK, Sudirman itu kesimpulannya seperti apa? Warga di sana melihat dampaknya seperti apa dengan kadar CO-nya yang mereka rasakan. Misalkan kayak di Kota Tua itu kan cukup rendah ya. Nah itu pasti kesimpulannya beda dengan yang di HI. Izin menambahkan lagi Pak. Oke, jadi berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada 300 responden untuk semua tempat dari mulai Bundaran HI, Kota Tua, Sudirman dan lain-lain. Untuk Bundaran HI sendiri, Bundaran HI sebanyak 122 responden itu menyatakan bahwa mereka netral mengenai kenyamanan di lingkungannya. Tetapi 19 orang merasa bahwa Bundaran HI itu masih sangat nyaman bagi kehidupan mereka. Kemudian untuk kawasan Sudirman dan Harmoni, kawasan Sudirman dan Harmoni juga sama seperti Bundaran HI, 121 atau mayoritas responden menyatakan netral. Dan untuk sangat nyaman hanya 5 responden jawab. Dan kemudian untuk kawasan Kuningan dan Sarinah 127 menjawab netral dan 7 responden merasa sangat nyaman. Dan bagi PIK, di kawasan PIK yang berbeda dari yang lain 130 responden menyatakan netral, tetapi yang paling dikit mendapat respon itu sangat tidak nyaman. Berarti jika melihat perbandingan antara tidak nyaman, sangat tidak nyaman dengan sangat nyaman, kawasan PIK itulah yang paling nyaman bagi masyarakat. Begitu. Ya, izin penambahan. Ya, jadi di luar yang sangat tidak nyaman dan sangat nyamannya itu juga di grafik kami itu mencerminkan misalnya Bundaran HI ini yang tidak nyaman. Jadi ini kan kita 1, 2, 3, 4, 5 yang menjawab tidak nyaman ada 70, yang cukup nyaman 48. Sudirman Harmoni yang tidak nyaman 96, yang cukup nyaman 32. Kuningan dan Sarinah yang tidak nyaman 98 orang dan yang cukup nyaman 32 orang. Tapi kalau di PIK, nah yang tidak nyaman ini 46 orang, tapi yang cukup nyaman ini 93 orang. Jadi cukup jomplang lah itunya. Ya, Catatan. jadi kesimpulannya tadi kan kamu membacakan data ya? Iya, PIK lebih nyaman. Ya, maksudnya dari kesimpulannya dari karbon, kadar karbon monoksida itu mempengaruhi kualitas hidup, kualitas udara, sehingga mempengaruhi kenyamanan, bagian kenyamanan warga ya. Sehingga berdasarkan hasil survei sesuai bahwa warga PIK 2 itu paling nyaman karena karbon monoksidanya sedikit. Tapi nyaman itu beda pada sendiri.
Oke. Oke, terakhir nih dari Pak Arya, refleksinya. Jadi ini kan kalian ngambil data, ya kan? Saya pengen benar pengalaman kamu ngambil data itu bagaimana suka dukanya dan apa yang kamu dapat selama ngambil data yang CO tadi ya, karena itu kan kayak capek banget ginjal. Silakan satu-satu ya. Baik. Iya. Saya pertama itu pengen membagikan pengalaman saya pribadi terlebih dahulu. Untuk pengambilan darahnya sih saya ambil seneng aja ya. Nah, kadang-kadang itu ada dukanya sih ada. Soalnya untuk pengambilan data ini kami pergi muter-muter ini ngalor ngidulnya itu pakai Transjakarta. Jadi ada satu kalanya kami mengambil data itu pas banget lagi ada kegiatan di GBK. Nah, karena ada kegiatan di GBK, bus kami mandek. Dari antara halte GBK sampai halte Bundaran Senayan, bus kami mandek. Itu lalu lintasnya nggak benar-benar nggak jalan itu untuk yang Pondok dan Busway. Jadinya yang ngambil data pada saat itu saya sama David itu akhirnya ini bis gandeng ya, itu turun lewat pintu depan bis, lanjut naik MRT. Jadi memang ada kalanya pada saat kita ngambil data itu bentrok sama kegiatan besar, jadinya mobilitas kita itu terganggu. Ya. Suka duka dari saya itu ya semua sih menurut saya keseluruhan ya senang lah, karena sambil nyari data tapi sambil ya senang-senang juga karena kan jalan-jalan. Itu aja sih Pak. Makna apa yang kamu dapat? Maknanya ya harus happy terus Pak. Oke, maknanya dia ya dua sekian aja. Terima kasih. Makna yang kamu dapat. Menurut saya Pak, suka dukanya itu lebih ke ngatur waktu untuk bareng-barengnya. Karena saya setelah dibunudahin orang sibuk Pak, jadi kita tuh ngatur waktu tuh kadang dia bisa, saya nggak bisa. Giliran saya bisa, ternyata ada nggak bisa lagi. Jadi menurut saya maknanya itu kita lebih memahami sesama gitu selama mengambil data. Terima kasih. Jika dari saya udah waktu pengambilan data ini yang disulitkan itu tempat-tempatnya, seperti kalau misalkan di bundaran HI itu kita harus panas-panasan diem di itu balkon bundaran HI sejam nyodorin alat ini, kita harus nunggu 15 menit sekali, foto 15 menit sekali. Terus juga waktu itu sempat sekali hujan-hujanan mau di mana ya, di daerah ASEAN ya, di CSW itu sempat hujan-hujanan, jadi pengalaman naik turun waktu ngambil data itu banyak banget. Jadi makna yang bisa saya ambil dari pengambilan data ini, tetap sabar meskipun banyak cobaan. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada penguji materi 1 Pak Arya untuk pertanyaan dan tanggapannya. Berikutnya saya berikan waktu dan kesempatannya untuk Pak Deas memberikan pertanyaan dan tanggapan. Cukup 10 menit untuk Baik, terima kasih untuk Aryan, Jonathan, terus habis itu David dan Raina. Nah, Bapak dari segi IPS-nya ya, Bapak mau tanya. Ini kan kalian kan bilang tentang kualitas hidup dan kualitas udara ya. Ya, serta hubungan antara keduanya. Nah, Bapak mau tanya teori yang dipakai apa? Bapak, jadi dasar teorinya itu adalah bahwa angka batas aman karbon monoksida itu adalah 25 ppm. Di bawah itu angkanya aman, kalau misalnya di atas itu angkanya tidak.
tidak aman. Jadi itu bukan dasar teori kita. Oke, baik, itu bukan dasar teori. Jadi gini, landasan teori itu adalah pisau bedah yang akan kalian pakai untuk membahas sebuah permasalahan. Di sini kita tahu hubungan antara, kita mau mencoba melihat hubungan antara kualitas udara dengan kualitas hidup. Nah, jadi kalian harus melihat kira-kira ada gak ya penelitian serupa yang membahas tentang kualitas udara dengan kualitas hidup. Nah, hal yang paling mudah itu adalah bagaimana kalian melihat kualitas hidup. Di situ ada banyak teorinya. Tapi di sini kualitas hidup yang mau kalian tekankan itu apapun juga belum jelas. Apa yang mau kalian tekankan? Yang kita tekankan oleh hidupnya Pak. Ya. Lebih ke misalnya seperti yang dianggap ini kita kemarin menanyakan misalnya kesulitan bernapas. Ya, maksudnya itu kira-kira artinya apa? Kualitas hidupnya berkaitan dengan satu kata kesehatan. Nah, kalau begitu harusnya kalian beranjak dari situ. Kalian melihat kualitas hidup berdasarkan kesehatan yang hubungannya dengan kualitas udara. Ada nggak? Bapak yakin pasti ada teorinya. Tapi kalau misalnya kalian bisa menyebutkan kesehatan, kenapa kok yang diterangkan di sini adalah kalau misalnya Jakarta merupakan kota yang terpolusi 10 di dunia, terus habis itu paparan emisinya berapa gitu. Itu malah gak nyambung. Harusnya yang awal ini kalian langsung nulis landasan teori kami memilih ini apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teori IPA-nya juga nggak ada. Karena di sini pun kalian bilang kalau misalnya batas polusi minimal itu adalah 25 ppm. Ini bukan teori, nah ini sebuah fakta. Teorinya beda lagi, lain lagi. Dan ini pun juga nggak ada kutip. Ini ada apa ya? Ada harus ada dua-duanya, teori IPS-nya ada, IPA-nya ada. Terus Bapak ini bertanya-tanya, kan kita ada banyak website ya nak ya. Tapi kenapa di bagian pendahuluan kalian menulis Jakarta merupakan salah satu wilayah dengan tingkat mobilitas yang tinggi yang menjadikannya salah satu kota paling sibuk di Indonesia. Rumah.com 2022. Ya, itu boleh sih, tapi kalau misalnya kamu rumah.com itu biasanya orang nyari rumah. Kamu bisa mencarinya dari Kompas atau BMKG dan lain sebagainya. Nah, lalu metode. Ini kan kalian bilang mixed method ya, metode kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif kan angket ya kan? Kualitatif itu apa? Mengukur udara. Itu tetap kuantitatif. Kamu pakai alat kuantitatif. Kualitatif itu saat kamu melakukan wawancara, kamu mendapatkan pandangan subjektif dan objektif dari narasumber kamu. Dan itu adalah pandangan otentik dari narasumber. Nah, itu yang disebut dengan kualitatif karena kita melihat kualitas dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Nah, ini jadi harus diperbaiki ya, Kak ya. Oke, Davin, terus habis itu Jonathan, Aryan, sama Rainer, itu tolong diperhatikan. Nah, terlebih lagi ini, kan kalian kan memilih banyak sekali lokasi, Kuningan, Kota Tua, Harmoni, HI, Sarinah, PIK 2, Sudirman. PIK itu kan Banten, PIK 2. Secara wilayah administratif PIK 2 itu Banten. Di sini, Pak. Ya. Yang dimaksud PIK 2 ini mungkin bukan PIK 2 yang pulau baru dibangun ini Pak. PIK 2 yang kami teliti ini yang masih menyatu dengan Jakarta. Yang pertama, yang pulau reklamasi pertama yang waktu itu sempat disegel. Itu karena itu masih masuk Jakarta gitu Pak. Bukan PIK 2 yang baru dibangun yang gede gitu Pak. Jadi kamu ke pulau reklamasinya bawa alat. Ya. Itu kan masih kosong kan pulaunya? Sudah berisi Pak. Sudah isi. Ya. Oke. Nah, kenapa Bapak menanyakan ini? Karena begini nak. Jadi di sini itu lokasi penyebaran akhirnya pun juga masih berantakan. Maksud Bapak adalah kalau misalnya memang kalian mau melakukan penelitian tentang kualitas hidup,
maka kalian harus tahu kira-kira area yang saya pilih itu apa. Kan Jakarta kan punya 5 wilayah administratif ya, Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, dan Jakarta Pusat. Akan lebih baik kalau kalian menentukan, oh kita mau meneliti area, kan ada banyak area kawasan perumahan, perkantoran, atau industri. Misalnya kita sepakat kualitas hidup berarti wilayah perumahan. Cari di 5 ini, terus habis itu melihat wilayah perumahan itu diukur udaranya. Lalu misalnya kalian butuh penelitian 1 bulan di akhir pekan, Sabtu Minggu kalian kesana di jam yang sama, di bulan yang sama, selesai. Tapi di sini kalian nggak melakukannya, di sini kalian malah milih banyak sekali ininya, lokasinya. Nah, jadi maksud Bapak adalah saat kalian melakukan penelitian itu seperti kalian menjahit. Nah, bahan kain ada banyak, tapi kalian yang harus menentukan mana kain yang pantas dan bisa dipakai untuk jahit celana sama jahit baju. Itu bahannya beda semua. Jangan sampai bahan untuk celana kamu jahit untuk baju dan sebaliknya. Terus dari narasumber ini Bapak mau tanya, ini kalian kan tentang kualitas hidup ya. Kalian bertanya tentang kualitas hidup berarti otomatis untuk orang yang berada di wilayah itu sejak lama ya kan. Tapi Bapak tidak melihat untuk pengukurannya sendiri dari penentuan narasumbernya sendiri. Apakah kalian itu bertanya kepada pekerja komuter atau warga asli di dalam angketnya? Ini kan waktunya kan, coba kalau misalnya kita lihat lagi waktunya ya, waktu kalian mengukur. Kalian mengukur itu sambil nyebar angket ya kan? Sebelum disebar. Sebelum disebar. Oke, baik. Kalau misalnya sebelum disebar, nah kalian berarti harusnya sudah bisa kalau misalnya melihat lokasi ini, kira-kira kalian mau nyarinya yang mana? Kategorinya apa? Apakah penduduk aslinya atau pekerja komuter? Tapi di sini nggak ada kategorisasinya. Kualitas hidup kan berarti kan untuk orang yang sudah hidup lebih lama di sana ya kan, menjalani hidup di wilayah itu 24 jam kali 7, 24/7 itu. Nah, bagian itu kalian ada nggak keterangannya? Nggak ada, belum ada. Mungkin saya bantu jawab ya Pak ya. Saya Papa dari Devin. Saya juga sebagai salah satu narasumber 1 dari 1/300M itu ya. Jadi saya ingat itu di angket itu disebutkan ya ditujukan untuk yang warga Jakarta. Jadi kalau yang bukan Jakarta nggak usah mengisi angket tersebut gitu. Jadi yang mengisi angket tersebut itu adalah warga Jakarta dan demikian gitu ya, bukan? Ya. Jadi bukan komuter atau yang dari luar Jakarta, mereka udah langsung skip, nggak mengisi angket. Oke, baik. Bisa menambahkan lagi Pak Des. Jadi angket itu kami sebar ke beberapa seperti komunitas-komunitas. Salah satunya itu ke siswa-siswa sesi kami sebar, dan juga ke seperti ke teman-teman sekolah lain seperti Sanur, Tere, Santa Maria, itu pun juga kami sebar. Yang notabene sehari-hari berkunjung ataupun sering ke tempat-tempat yang kami teliti. Di luar komunitas-komunitas ini kami pun juga sebar ke komunitas seperti komunitas pecinta busway yang notabene sering juga ke tempat-tempat itu. Jadi jika dikatakan bahwa responden-responden kami adalah orang-orang yang sehari-harinya mengunjungi tempat-tempat yang kami teliti, begitu Pak. Oke, baik kalau begitu. Nah itu masih diperjelas lagi ya, karena di sini belum ada. Ya, kalau misalnya dari sini Bapak harap kalian itu di bagian hasil dan pembahasan yang ada di PPT yang tidak ada di jurnal itu juga disampaikan. Gitu. Jadi jangan sampai antara hasil di PPT sama hasil di jurnal itu beda. Karena kan kalian mau presentasikan hasil penelitian. Oke, baik. Kalau misalnya dari Bapak itu saja sudah cukup. Terima kasih Pak Dias untuk pertanyaan dan tanggapannya. Sekali lagi saya mengingatkan untuk sesi tanya jawab oleh penguji hanya bisa dan harus dijawab oleh kelompok RP, bukan untuk audiens. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab untuk Pak Sugeng sebagai penguji bahasa. Dipersilakan Pak Sugeng. Terima kasih, Pak. Selamat sore semuanya.
Selamat sore. Saya dari sisi kebahasaan, saya yang pertama tentu mengomentari dan menyarankan untuk perbaikan dalam hal bahasa karena ini masih dalam tahap belajar kan. Ini yang dari SMP Kanisius siapa nih? Ya tidak ada. Karena kalau yang dari SMP Kanisius tentu di kelas 9 sudah pernah. Ya, baik. Ini beberapa yang teknis sudah saya tunjuk di sini, tapi saya akan menjelaskan sedikit beberapa di antaranya. Misalnya di bagian pendahuluan itu di halaman 2, paragraf yang kedua itu ditunjuk satu kata saja, tetapi ini mengganggu logika. Peningkatan signifikan dalam jumlah kendaraan ini telah membawa konsekuensi serius dalam hal polusi udara. Nah, kata ini itu tidak menunjuk ke paragraf sebelumnya maupun yang mana. Ya, jadi ketika teman-teman mengungkapkan gagasan dalam bentuk paragraf, apalagi ini untuk kepentingan ilmiah, memang harus menggunakan bahasa yang formal dan betul to the point. Contoh yang lain juga ada, misalnya di sini kesalahan dalam pilihan kata melalui penyelenggaraan angket. Nah, angket itu kan disebar, bukan diselenggarakan ya. Nah, oke, nanti diperbaiki. Kemudian tadi sebenarnya saya mau tanya juga terkait dengan metode seperti yang disampaikan Pak Dias tadi. Di sini teman-teman mengatakan kualitatif, kuantitatif, ya sudah dijawab ya. Tetapi saya berharap di sini diperjelas lagi. Kalau menjabarkan metode ini karena saya guru bahasa Indonesia dan nanti teman-teman ini hasilnya akan menjadi nilai ujian praktek bahasa Indonesia kan, betul? Ya, maka harus saya tegaskan di sini. Dalam penulisan metode penelitian dalam jurnal ataupun bentuk yang lebih formal lagi, itu harus ditulis secara tegas. Urutannya, mulai dari yang pertama pendekatan. Pendekatannya apa? Kualitatif atau kuantitatif. Lalu turunan di bawahnya adalah metode. Metode itu adalah cara yang digunakan untuk pertama untuk mengambil data. Yang kedua untuk menganalisis data. Ya, teman-teman di sini menggunakan metode yang pertama menggunakan observasi ya tadi ya. Jadi teman-teman panas-panasan berjam-jam di tempat-tempat yang berbeda itu ya itu mengobservasi. Ya, jadi kemudian juga ada metode survei. Nah, itu alat instrumennya adalah angket. Saya mau tanya teman-teman, bagaimana teman-teman menyusun pertanyaan-pertanyaan yang dibuat di dalam angket atau questionnaire ini? Ini dulu dijawab, nanti saya lanjutkan. Baik Pak, untuk penyusunan pertanyaan di angket, menurut saya di awal tuh kita jabar dulu pertanyaan kasar-kasarnya gimana Pak. Kemudian kita konsultasikan, kemudian kita rapikan, kita urutkan dan lain-lain, kita perbaiki, baru kita masukkan ke angket. Mungkin menambahkan Pak. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan pada angket itu lebih kami merujuk untuk mengetahui kualitas hidup masyarakat. Gitu. Jadi dari kan kami udah ada nih kualitas udara dari kadar CO dan kemudian kami merubah data-data itu sehingga menjadi sebuah pertanyaan untuk mengetahui kualitas hidup masyarakat dari Jakarta. Gitu. Terima kasih. Pertama jawaban Dabin ya kurang lebih seperti itu ya. Tapi harus dipertegas bahwa teman-teman angket itu kan adalah alat instrumen untuk penelitian, untuk pengambilan data. Maka alat itu pun sebenarnya harus diuji dulu. Karena kalau alatnya salah, data yang diambil pasti sampling errornya pasti banyak sekali. Maka sebenarnya ada yang namanya uji instrumen. Ya, maka bagaimana sebenarnya cara menyusun instrumen yang berbentuk angket
dalam hal ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu harus diturunkan dari indikator variabel. Dari variabel penelitian kemudian dibuat indikatornya dan diturunkan dari pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk instrumen. Ya, nanti saya kira ini sudah ada, cuma memang nanti perlu disusun supaya instrumen-instrumen itu hasilnya ini betul-betul menjawab ke rumusan masalah. Nah, langsung ke situ karena saya melihat di bagian hasil dan pembahasan teman-teman tadi banyak menjabarkan data. Ini kalau dalam penelitian kuantitatif ini baru deskripsi data, belum pembahasan. Maka tadi Pak Arya dan Pak Dias tadi kali-kali menanyakan, ini yang dibahas yang mana? Karena belum ada pembahasan. Ya, jadi sebenarnya masih data deskriptif. Maka nanti ditambahkan supaya linier dengan rumusan masalah kalian. Kan kalian punya dua rumusan masalah. Satu adalah kadar karbonnya berapa. Yang kedua bagaimana dampak terhadap kualitas hidup masyarakatnya. Nah ini pembahasan di dalam bab ini, hasil dan pembahasan ini harus mengarah kepada menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah satu terjawab dengan data-data ini. Rumusan masalah dua terjawab dengan data-data ini. Ya, jadi ini sudah ada, cuma nanti dibuat lebih sistematis. Sama halnya dengan yang di bagian kesimpulan. Kesimpulan juga belum mengarah ke situ. Jadi kalau ditanya ini kesimpulan, pertanyaan rumusan masalahnya apa, kesimpulannya apa, belum nyambung kalau tetap bertahan dengan paper ini, ya kan? Akan nanti tolong antara rumusan masalah, penjabaran datanya, kemudian pembahasannya sampai ke kesimpulannya harus linear. Rumusan masalah satu apa, dua apa. Tambahan ini tadi berkali-kali muncul kenyamanan, padahal di sini di dalam variabel Anda kan tidak ada kenyamanan toh. Yang mau dibahas adalah kadar monoksida, karbon monoksida dan kualitas hidup. Jadi supaya tidak bias gitu. Memang ketika ditanya dengan kualitas udara yang lebih bagus, maka orang tinggal di situ nyaman. Tapi kan bukan itu yang teman-teman teliti, bukan soal kenyamanannya, tetapi soal kualitas hidupnya. Supaya itu kalau itu dicampur aduk nanti bias. Ya, jadi tidak fokus pada penelitian. Dari saya untuk pembahasan itu nanti hal-hal teknis saya cantumkan di sini ya untuk sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sugeng sebagai pengunjuk bahasa atas pertanyaan dan tanggapannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada satu audiens dikarenakan waktunya yang terbatas. Dipersilakan satu audiens. Sudah. Selamat siang kepada para guru penguji, teman guru, teman-teman peneliti, teman-teman moderator dan notulen, dan juga Bapak Ibu orang tua serta teman-teman kajian yang lainnya. Perkenalkan, saya Nathana Nicholas Sudeo dari kelas 11. Pertama-tama tentunya saya harus mengapresiasi teman-teman atas penelitiannya yang menarik karena sudah mau membahas mengenai salah satu kondisi di Jakarta. Bukan kondisi, masalah di Jakarta. Namun ada hal yang mungkin menggelitik dan ingin saya tanyakan. Nah, mungkin seperti yang Bapak, Ibu, dan teman-teman ketahui bahwa Sarinah, Bundaran HI, dan Sudirman itu masih dalam radius 2 km. Nah, pertanyaan saya adalah dari data yang telah dilampirkan, mengapa Bundaran HI merupakan tempat dengan ppm atau paparan karbon monoksida yang tertinggi? Jika dilihat dari data, Bundaran HI jika dibandingkan dengan Sarinah dan juga Sudirman itu jomplang istilahnya, jauh 64 dengan 21 dan juga 64 dengan 16. Padahal jika kita lihat bahkan di Google Maps pun Bundaran HI dengan Sarinah hanya 700 meter, HI dengan Sudirman itu 800 meter, ya kan? Nah, mengapa gitu? Kenapa bisa ada perbedaan yang signifikan antara Bundaran HI dengan dua titik lainnya padahal masih dalam radius 2 km? Karena pengalaman saya secara pribadi ya, bahwa dari Sarinah ke Bundaran HI itu
ketika jalan kaki itu polusinya itu masih terasa gitu, nggak ada bedanya gitu. Dan juga ya apakah memang polusinya itu terpisah atau tercampur, karena kan masih dalam area 200 km dan gas karbon monoksida ya sama, jadi bisa bercampur lah polusinya gitu. Akan dijawab berulang. Izinkan saya menjawab, kenapa angka di Bundaran HI itu secara signifikan lebih baik, lebih tinggi ya dibandingkan dengan angka-angka yang lain itu, karena di Bundaran HI itu adalah salah satu tempat transit utama, jadi tempat transit utama, terus juga ada banyak interchange kan, ada dari HI itu kan ada yang ke Kuningan, ada yang ke Sarinah juga, terus ada yang ke tempat lain juga. Jadi dari situ, jadi karena HI ini interchange, jadi banyak kendaraan yang istilahnya numpuk gitu. Jadi istilahnya ada yang dari Maaf, apakah yang dimaksud Transjakarta? Enggak juga sih, kayak yang numpuk itu enggak cuma Transjakarta, karena memang kendaraan-kendaraan lain kayak mobil pribadi sendiri juga numpuk di daerah Bundaran HI. Soalnya ada yang mau ke Kuningan juga, ada yang mau terus, ada yang mau ke arah Tua dan ke tempat-tempat lain juga. Mungkin kalau dari saya sendiri agak kurang puas dengan jawabannya. Karena gini loh, betul bahwa memang Bundaran HI itu memang mau ke arah Kuningan ada, ke arah Monas, Harmoni itu ada, betul. Dan seperti yang tadi pernyataannya adalah banyak kendaraan menumpuk di Bundaran HI, betul? Betul. Pernah berkendara dari Bundaran HI, misalnya dari arah CC ke Bundaran HI lewat misalnya Balai Kota gitu kan pasti lewat Sarinah, betul? Nah, jika kita lihat macetnya itu kan pasti dari arah Sudirman ke HI sisi Hotel Kempinski, dan juga kadang juga macet itu dari arah Sarinah sisi Pullman Hotel ke Bundaran HI. Nah, seperti yang saya bilang ini tuh dalam radius yang sama. Nah, makanya kenapa bisa ada signifikansinya itu loh. Karena kalau bisa dilihat juga pasti macetnya bareng-bareng antara Sudirman dan juga Sarinah ke Bundaran HI. Boleh diulang? Jadi seperti yang dibilang bahwa Sudirman itu kan ada ke arah Bundaran HI dan juga Sarinah ke Bundaran HI itu masih dalam radius 2 km dan itu pun juga berdekatan. Nah, kenapa meskipun dalam radius yang berdekatan ini itu ada signifikansi polusi? Padahal juga kalau misalnya sama-sama macet gitu kan, nah itu kan macetnya juga dalam radius 2 km gitu. Karena pernah saya berpengalaman itu macet sekitar 30 menit dari arah, mungkin tahu gedung yang UOB itu, gedung UOB dari Duku Atas BNI juga, area situ itu juga macet ke arah Bundaran HI. Waktu itu saya mau pergi, nah seperti itu jadi pengalaman juga. Oke, izin membantu menjawab. Jika kita melihat bahwa kami memiliki pada jam-jam tertentu, sehingga tapi anyway, singkat kata, ini proses latihan yang sangat baik ya, dan harapannya research paper ini pun juga bisa digunakan untuk membantu orang lain juga ya. Jadi harapannya kedepannya bisa lebih baik lagi dan saya yakin kalian bisa ya. Terima kasih. Terima kasih kepada orang tua dari Marcelo David. Saya rasa cukup untuk presentasi dan tanya jawab dalam sesi kelompok RP6 ini. Terima kasih kepada semua audiens, Bapak Ibu orang tua yang sudah datang, penguji materi 1 karya, penguji materi 2 karya, dan juga penguji bahasa Pak Sugeng. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi untuk semuanya.